Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ceker mercon yang enak banget, yang gurih, bumbunya juga buket banget. Tadi waktu aku beli ceker, aku juga diimbuhin kepala, jadi tak potong-potong aja sekalian, tak campur sama cekernya. Ini sudah dicuci bersih ya, kemudian setelah ini kita akan rebus dulu. Jangan lupa beri sedikit garam supaya nanti ada rasanya. Kita akan rebus sampai nanti benar-benar empuk banget. Sambil menunggu kita rebus sampai empuk, di sini kita akan siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai bakso sapi. Wis, dan rasanya makin mantep tenan. Bukan cuma ceker tapi juga ada baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbu halusnya atau bumbu sambalnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting, cabai rawit yang banyak, bawang brambang, dan kita akan rebus sampai nanti empuk. Nah, sekarang kita akan tengok cekernya. Nah, ini cekernya sudah empuk banget. Sekarang kita angkat, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan, atau kita tengok dulu bahan sambelnya ya. Di sini sudah matang dan juga sudah empuk. Kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan blender bumbunya. Dan di sini aku mau pakai blender. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai blender, bisa juga pakai ulekan. Nah, yang pasti Flavis pada saat saya blender banget supaya nanti teksturnya itu kasar dan cantik. Kemudian sekarang siapkan wajan, beri minyak yang sudah panas. Di sini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kita akan gongsong sampai nanti aromanya wangi banget dan warnanya itu cantik banget kayak gini. Kemudian saat ini kita masukkan ceker dan juga baksonya. Tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, kemudian tambahkan lagi air, kita besarkan apinya, kemudian kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam ceker dan juga baksonya. Nah, ini Flavis kan bisa lihat ini warnanya merah cantik banget kayak gini. Ini karena tadi kita kan pakainya cabai merah keriting, terus kita rebus. Jadi kalau misalnya Flavis nggak ngerebus cabenya, itu nanti warnanya nggak akan secantik ini Flavis. Nah, ini ceker merconnya sudah matang. Ini rasanya enak banget, pedes banget, aromanya juga harum banget, terus juga bumbunya benar-benar resep banget. Ini bagi Flavis yang suka banget dengan ceker mercon ini biasanya nggak dimaam pakai nasi ya, jadi kayak gini aja dimaam itu rasanya udah enak banget. Tapi kalau Flavis Kasih tetap maknya mau pakai nasi, terus habis itu tambahin jangan bening bayem ataupun sayur asem. Wis, dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan bayam. Biasanya kan kalau Flavi Kasih dibikin jangan bening ya, ataupun tegan Jawa itu loh yang enak banget. Dan juga kadang-kadang aku bikin keluban ataupun urap. Tapi hari ini aku mau bikin ditumis aja, rasanya enak banget. Apalagi nanti kita pakai terasi, jadi biar makin gurih lagi. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam, kemudian bayamnya ini akan kita petik-petik. Jangan lupa ya kalau metik bayam itu kan ada bagian kasarnya ini kan. Nah, ini akan kita kupas aja, terus kita buang kulitnya. Kemudian kalau misalnya sudah kita petik-petik semuanya sampai habis, jangan lupa dicuci sampai benar-benar bersih banget. Kemudian kalau sudah dicuci bersih, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Nah, untuk bahan berikutnya di sini nggak ketinggalan, aku pakai kecambah kedelai. Ini rasanya enak banget. Kemudian ini juga nanti kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan tahu kopong. Aku pakainya yang bulat. Kalau misalnya Flavis nggak ada juga pakai yang kotak ataupun yang segitiga juga boleh. Kalau misalnya nggak ada tahu kopong, bisa juga pakai tahu putih ataupun tahu coklat yang padat, itu juga nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita potong-potong. Selain ada tahu di sini supaya nanti makin seger lagi. Jadi bukan cuma gurih, tapi juga ada rasa segernya. Di sini kita tambahkan lagi tomat. Nih, tomatnya kita iris-iris, boleh kotak-kotak, boleh panjang-panjang kayak gini. Pokoknya saya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita sisihkan. Dan sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan bawang putih, kemudian ada bawang merah dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Nah, ini biar nguleknya makin gampang, kita potak-potakin dulu cabainya. Kemudian sekarang kita akan ulek. Nah, di sini aku nggak mau yang sampai yang halus banget, jadi masih ada kayak kasar-kasarnya gitu Flavis. Bagi Flavis yang
nggak punya ulekan ataupun lagi males ngulek, bisa juga pakai chopper. Nah ini yang nggak boleh ketinggalan Flavis, kita tambahkan terasi. Ini terasinya nanti yang bikin tumisannya makin gurih lagi. Kemudian kita akan haluskan, biarkan nanti semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita langsung aja siapkan wajan, kemudian tambahkan lagi minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan, kita aduk-aduk, biarkan nanti aromanya sampai benar-benar wangi banget. Kalau misalnya aromanya sudah benar-benar wangi banget, di sini kita langsung cemplungin semua bahan jadi satu. Jadi mulai dari bayamnya kita cemplungin, kecambah delenya juga kita cemplungin, kemudian tahunya juga kita cemplungin. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah ini masak sayuran kayak gini tuh nggak perlu lama-lama Flavis, karena semuanya tuh cepet banget matangnya. Ini cukup kita aduk-aduk. Kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Airnya tuh nggak usah banyak, sedikit aja Flavis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi ada gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Penyedap rasanya juga bisa pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur ataupun micin, sesuka-sukanya Flavis di rumah aja. Kemudian ini kan kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Dan kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Icip-icip rasanya kalau udah enak banget, kita langsung aja angkat dan sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ambil nasi yang anget, terus kita untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan bening. Ini jangan beningnya wong Jowo. Rasanya enak banget, seger banget, terus ada manis-manisnya piye ngono. Ini pertama-tama kita akan siapkan bayam. Sebenarnya kalau bikin jangan bening itu nggak harus bayam sih, ada juga daun janggel, itu juga enak banget. Daun katu juga enak banget. Tapi hari ini aku pilih bayam karena tadi waktu di pasar ada bayam putih. Makanya aku langsung beli karena aku suka banget bayam putih. Adanya itu jarang-jarang, biasanya ada hijau, terus tadi ada putih, makanya aku langsung beli. Ini akan kita petik-petik. Jangan lupa setelah ini kita akan cuci sampai bersih, karena kadang-kadang bayam itu kan suka ada pasir-pasirnya atau tanahnya, itu harus kita cuci dengan bersih. Kemudian di sini aku tambahin lagi oyong Flavis. Nah kalau oyong itu aku nggak suka kalau sampai dikupas bersih. Jadi biasanya kalau aku masak oyong, cuman bagian kasarnya aja yang aku buang, pinggir-pinggirnya kayak gini, di tengahnya nggak usah. Kemudian ini nanti kita akan potong. Aku sih lebih suka motong dengan cara kayak gini, tapi Flavis boleh bunder, boleh, mau besar kecilnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan tambahkan lagi wortel. Nah biasanya jangan bening itu nggak lengkap kalau nggak ada wortelnya. Kebetulan anakku juga suka banget sama wortel, jadi wortelnya aku tambahin agak banyak. Nah ini kita potong tipis-tipis aja ya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi cambah dele. Ini nggak boleh ditambahin apa tuh kecambah kacang hijau Flavis, jadi wajib kecambah dele. Kalau misalnya nggak ada, ya wis ditiadakan aja. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya ini cuma cemplang-cemplung aja Flavis, bahannya juga sederhana banget. Kita perlu bawang merah, kemudian kita tambahin juga ada bawang putih. Nah satu lagi nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu kencur. Ada beberapa orang yang pakai kunci, itu juga boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Flavis. Biasanya kalau Flavikasi untuk di Kebumen itu umumnya pakai kencur, tapi Flavis juga bisa pakai kunci. Kemudian tambahkan lagi daun salam ya. Kemudian kita rebus dengan air yang mendidih, tambahkan lagi gula Jawa, garam. Kemudian kita cemplungin pertama kali sayur-sayuran ini dulu, bayamnya belakangan aja karena bayamnya kan cepet banget empuknya. Nah ini kita biarkan mendidih. Kemudian baru masukkan bayamnya. Setelah bayam masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama Flavis karena bayam itu cepet banget matang. Ini sambil diicip-icip, rasanya masih kurang asin atau kurang manis, tinggal ditambahkan aja. Kemudian untuk terakhir kali masukkan berambang goreng supaya nanti aromanya jauh harum banget dan juga ada gurihnya. Nah kayak gini aja Flavis, ini jangan beningnya udah mateng, warnanya cantik banget ya, ini aromanya harum banget. Ini enak banget kalau kita maem pas masih anget-angetnya, terus
Kalau misalnya ada tambahan lagi tempe goreng sreng, terus sambal kore, nasinya anget, wis jan enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Fluffies masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling apik kalau mau bacemnya enak, gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Fluffies, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah, ini sudah asap Fluffies, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Fluffies bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu, warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Fluffies bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah, hari ini aku juga mau contohin ke Fluffies gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Fluffies tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah, gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita maem pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Fluffies mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal goreng krecek yang enak banget. Hari ini aku bikinnya yang versi kuah atau versi basahnya ya. Ini aku siapkan krecek, kemudian kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Jadi biasanya kalau sambal goreng krecek itu ada kerupuk kulitnya atau kreceknya, kemudian ada tempenya, dan juga ada satu bahan lagi yaitu kacang tolo. Nah, di sini aku siapkan kacang toloknya. Ini nggak usah terlalu banyak-banyak banget, asal untuk taburan aja nanti. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Di bumbu halusnya ada cabai merah besar. Kemudian di sini ada berambang atau bawang merah, ada kemiri dan juga bawang putih. Semua bahan ini akan kita haluskan, tapi sebelum dihaluskan kita akan rebus terlebih dahulu ya. Kita akan rebus sampai nanti dirasa cukup matang. Setelah ini baru akan kita angkat. Kita sisihkan, kalau sudah dingin kita akan haluskan. Nah, di sini aku menghaluskannya menggunakan blender. Kalau misalnya Fluffies nggak mau pakai blender, bisa juga pakai ulkan ya, nggak apa-apa. Setelah halus kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan gongsong atau kita akan tumis bumbunya sudah tadi kita haluskan. Dan aduk-aduk, biarkan nanti sampai aromanya harum banget. Baru kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada daun salam, laos, kemudian ini akan kita aduk-aduk sampai nanti benar-benar wangi banget bumbunya. Baru kita cemplungin tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu ya, jadi langsung dicemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Setelah santan masuk,
Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada gula Jawa, garam, kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh. Nah, masakan ini enaknya itu rasanya rodok manis, Flavis, jadi gula Jawanya aku pakai lebih banyak. Kemudian setelah ini kita akan masukkan kerupuk kreceknya. Nah, ini nuangnya sedikit-sedikit aja karena ini kan kelihatan banyak banget padahal nanti dia kempes. Jadi pelan-pelan. Kemudian kita akan tambahkan lagi kacang toloknya, langsung kita masukkan. Kemudian di sini kita akan masak. Kalau sudah mendidih itu cara masaknya apinya dikecilin. Kemudian kita akan masak dalam waktu yang agak lama supaya rasanya itu benar-benar enak banget. Nah, ini dia resep sambal goreng kreceknya sudah mateng. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini sajiannya lebih cocok banget kita maem pakai gudeg, Flavis. Jadi ada sambal goreng kreceknya, ada gudegnya. Wah, ini cocok banget. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gudeg, ini dimaem pakai nasi aja rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan gulai ikan. Biasanya kan kalau kita makan gulai ikan, kita masak bumbu Sumatera ya. Nah, hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan, gulai ikan versi orang Jawa. Ini ikan, aku pakai jenis ikan tongkol. Ini aku marinasi sedikit dengan garam. Kemudian kalau sudah selesai dimarinasi, kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kemudian ini ikannya kita akan goreng dengan matang. Kalian Flavis bisa pakai ikan tongkol, Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ya kalau mau. Itu rasanya sama-sama enak banget. Yang penting ikannya itu harus pakai ikan yang seger supaya rasanya enak banget. Jadi jangan lupa kita balik. Ini aku baliknya cukup satu kali aja, jadi biar dia nggak hancur ya. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Dari sini aku siapkan ada kacang panjang beberapa helai aja, jangan terlalu banyak ya, nanti rasa ikannya kalah sama kacang panjangnya. Ini buat ijo-ijo aja, tapi juga bisa pakai okra, itu juga rasanya enak. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, cabai merah, dan juga di sini bawang putih, jahe, kemudian kemiri dan kunyit. Jadi bumbunya itu bener-bener simple banget, nggak banyak macamnya, tapi rasanya nanti akan enak banget. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh, biar gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita akan angkat. Kemudian kita langsung gongsong. Ini aku masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan, cuman minyaknya aku kurangin biar nanti nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan gongsong atau kita tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga udah cantik. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada daun salam, serai, dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Ini aku pakai santannya bukan santan yang kental banget ataupun encer banget, jadi sedang aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk santannya. Setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti santannya mateng. Pastikan diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Kemudian kalau santannya udah mateng dan udah enak, baru masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga masukkan kacang panjangnya. Nah, kalau ini sudah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena tadi kan ikannya udah mateng, kemudian santannya juga udah mateng, dan kacang panjangnya masaknya nggak usah lama-lama, biar nanti pada saat dimakan tuh masih krius-krius dan warnanya masih cantik. Seperti ini aja udah cukup Flavis. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah nggak perlu lain lagi deh, tinggal ngambil nasi anget yang masih kebul-kebul. Wah, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep urap kacang panjang. Ini urapnya versinya tentunya berbeda banget. Aku bikin versi yang lebih simple tapi rasanya enak banget.
Ini aku siapkan kacang panjang beberapa helai, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku pakai toge pendek atau kecambah. Lapis bisa pakai jenis yang toge panjang juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini rempahnya macam-macam banget. Sebenarnya resep ini adalah resep lanjutan dari yang video sate lilit kemarin. Nanti kalau misalnya Flavis belum lihat resep sate lilitnya, nanti Flavis bisa cek linknya di deskripsi box kalau misalnya sudah tayang ya. Aku nggak tahu yang duluan tayang, yang ini atau yang satenya. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, ini aku bikin bumbu sebanyak ini. Ini nanti jadi separuh untuk bikin sate lilit, kemudian separuh aku bikin untuk urap kacang panjangnya. Nah, ini setelah kita haluskan, kita akan tumis bumbunya. Jadi yang separuh sudah aku pakai untuk bikin sate lilit. Nah, ini sisanya aku pakai untuk bikin urap kacang panjang. Jadi bumbunya akan kita tumis terlebih dahulu. Sebenarnya bikin resep urap itu macam-macam banget resepnya. Ada yang cuman bumbunya dikukus, ada yang ditumis, ada yang direbus, setelah itu dibiarkan sampai asat. Jadi benar-benar macam-macam banget. Ini aku bikin versi yang gampang banget. Ini jangan lupa tambahin gula, garam, penyedap sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya bumbunya sudah matang, di sini kita akan siapkan lagi kelapa. Kalau bisa cari kelapanya yang rodo enom ya, supaya lebih gurih gitu rasanya. Ini akan kita aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang dan rasanya sudah pas, gurihnya, manisnya, asinnya, tapi sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kemudian ini akan kita masukkan kacang panjangnya. Jadi kacang panjangnya nggak perlu kita rebus, jadi langsung dicemplungin aja ke bumbu yang sudah tadi kita tumis. Untuk terakhir kali kita akan masukin kecambahnya. Kemudian kecambahnya kalau misalnya sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini sudah mateng, ini warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini aku mau sajikan dengan teman-temannya. Tadi aku bikin sate lilit, kemudian dan ada sambal matahnya. Nanti resep sambal matah dan sate lilitnya aku taruh di deskripsi box ya. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suir-suir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah, kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes tuh memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbar ya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Flavis juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Flavis nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk, aku mau cerita sedikit Flavis. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya, supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Flavis aja. Kalau semua sudah tercampur rata,
Sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Boleh ngikutin cara aku hari ini, cuma dilipat gitu doang. Ataupun Flavis juga bisa pakai cara kayak membungkus lontong juga boleh. Ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maunya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.